Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kita pada kali ini, pada sesi yang keenam, dalam mata kuliah kebijakan transportasi publik, kita akan membahas mengenai integrasi perencanaan tata ruang dan sistem transportasi. Nah, di mana ketika kita berbicara, kondisi untuk, perencanaan tata ruang wilayah dan kota, itu memiliki dasar hukumnya, di mana dasar hukumnya itu adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang sebagai berikut, di mana ruang wilayah negara, Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, laut, dan juga udara, itu termasuk ruang di dalam bumi maupun sebagai sumber daya. Perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penata ruang, sehingga kualitas tata ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi memang, berkenaan dengan perencanaan tata ruang wilayah dan juga kota ini, tidak hanya serta-merta kita memperhatikan satu aspeknya saja, tetapi memang kita melihat bagaimana kondisi yang, eee, secara apakah itu daratannya, berarti lahannya, kemudian kalau misalnya laut, berarti, terkait dengan, perairannya, dan juga udara, bagaimana untuk kualitas udara dan segala macamnya, yang mana memang, sehingga nantinya tujuannya itu adalah dengan adanya perencanaan tata ruang wilayah dan juga kota ini, diharapkan, eee, adanya terwujud sebuah sinkronisasi dan juga, sebuah tata ruang yang terintegritas. Jadi tidak hanya terfokus kepada, eee, sektor transportasi saja, tetapi juga memperhatikan bagaimana untuk kualitas ruang wilayah itu sendiri. Sehingga efektivitas dan efisiensi dengan adanya perencanaan tata ruang wilayah ataupun kota ini bisa mewujudkan apa yang menjadi tujuan negara, yaitu untuk bisa menciptakan kesejahteraan dan juga untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat itu sendiri. Kemudian juga selain dari perencanaan tata ruang wilayah dan juga kota, penataan ruang sebagai sebuah sistem perencanaan tata ruang, juga pemanfaatan ruang dan juga pengendaliannya, serta pengendalian pemanfaatan ruang itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, serta harus dilakukan dengan kaidah penata ruang sehingga harapannya itu adalah ketika yang saya bilang tadi, saya sampaikan tadi bahwasanya ketika kita melakukan sebuah perencanaan tata, ruang wilayah dan kota, harus terlaksana secara terintegrasi dan juga saling sinkron. Tujuannya yang pertama itu adalah mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna. Jadi maksudnya itu ya memang adanya pemanfaatan, ruang wilayah ataupun di kota itu secara efektif dan juga efisien, serta tentu akan berdampak pada lingkungan, sehingga memang mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Nah, jadi memang ini sangat erat kaitannya ketika kita berbicara kebijakan transportasi publik, erat juga kaitannya dengan kebijakan lingkungan ini. Nah, itu yang pertama, tujuannya ataupun harapan ketika memang kita melakukan sebuah perencanaan tata ruang wilayah dan juga kota. Yang kedua, tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang. Ya jelas ya, karena memang direncanakan itu tujuannya adalah memang adanya efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan lahan. Sehingga ketika memang pemanfaatan lahan dalam tanda kutip ataupun di sini disebut dengan ruang, itu dapat memberikan, pemanfaatan bagi, pemaksimalan dalam pemanfaatan lahan itu sendiri ataupun ruang itu sendiri. Sehingga nantinya terwujudlah apa yang menjadi, tujuan negara tadi, keadilan sosial dan juga kesejahteraan umum. Kemudian yang terakhir, tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang. Jadi maksudnya itu adalah memang berbicara kita adanya perencanaan tata ruang wilayah dan juga kota, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah memang untuk memaksimalkan bagaimana pemanfaatan ruang di wilayah ataupun di kota itu sendiri. Dan tidak ada maksud sedikit pun untuk bisa
nurunkan kualitas dari ruang itu sendiri. Saya contohkan misal, di jam gadang misalnya kalau kita di sini. Nah, adanya penataan kondisi jam gadang pada saat sekarang ini, kemudian juga dengan adanya, ditambah air, mancur yang ada di, pinggir dari jam gadang, itu sejatinya adalah memang bukan untuk bisa menurunkan kualitas dari ruang itu sendiri. Dalam tanda kutip, ya orang dengan adanya kolam di sana, bukan berarti orang bisa buang sampah sembarangan ke dalam kolam, air tersebut. Tetapi memang diharapkan dengan adanya, air mancur tersebut, itu memang membuat suasana ataupun kondisi wisata itu menjadi lebih segar, lebih asri. Nah, seperti itu. Sehingga memang untuk perencanaan itu tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang itu sendiri. Apakah memang kualitas secara fisiknya ataupun memang yang, tidak terlihat. Misalnya saya maksud itu adalah seperti kondisi untuk udaranya atau polusinya, seperti itu. Tidak hanya serta-merta lokasi itu sendiri yang biasanya, berkenaan dengan kualitas ruangnya itu adalah pemanfaatannya. Mungkin tidak banyak tempat duduknya, seperti itu ya. Nah, jadi perencanaan itu diadakan untuk bisa memaksimalkan ataupun meningkatkan kualitas ruang itu sendiri. Baik, jadi kita lanjut. Dalam integrasi perencanaan tata ruang dan juga sistem transportasi itu ada terdiri dari 3 hal. Nah, yang pertama itu ada yang disebut dengan rencana tata ruang wilayah nasional ataupun yang disebut dengan RT-RWN. Yang mana memang ketika kita berbicara RT-RWN itu sebagai pedoman perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah nasional yang menjabarkan bahwa struktur dan pola ruang nasional harus mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah, serta keseraksian antar sektor seperti sektor swasta, sektor pariwisatanya, sektor pertaniannya, sektor pangannya, sektor perkebunan, sampai ke untuk proses pertahanan keamanan dan juga perbatasan. Jadi memang pertama, yang dimaksud dengan integrasi perencanaan tata ruang dan juga sistem transportasi itu memang harus adanya, RT/RWN yang memang sebagai landasan pokok ataupun acuan utama dalam pemanfaatan wilayah-wilayah yang ada di Indonesia ini. Sehingga nantinya ada ketika kita memang melakukan sebuah pembangunan, maka memang pembangunan ataupun, konsep transportasi yang kita bikin ini tidak akan mengganggu, eee, sektor-sektor lainnya. Nah, misalnya saya contohkan, ketika kita ingin bikin sebuah, jalur tol misalnya, ini saya contohkan ya Bapak Ibu ya, harus ada kajian mendalam, kebijakan yang jelas ketika kita berbicara adanya pembuatan tol itu sendiri. Kenapa? Karena, ini akan memberikan dampak juga kepada bagaimana kondisi pariwisata, kemudian bagaimana konsep pertanian, kemudian bagaimana kondisi pangan dalam satu daerah, bagaimana industrinya, sampai untuk keamanan dan, pertahanannya seperti apa, terutama untuk di perbatasan-perbatasan. Jangan sampai nanti, tanpa adanya kebijakan umum atau kebijakan pokok dari RT/RWN, itu akan menimbulkan ketimpangan. Sehingga apa nanti ketika timbul ketimpangan dalam sebuah pembangunan ataupun, pemanfaatan ruang, maka tentu akan menjadi, terjadi juga ketimpangan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah, dampak lebih lanjutnya adalah, terjadinya konflik dari perencanaan tata ruang dan juga sistem transportasi itu sendiri. Kemudian yang kedua, rencana tata ruang wilayah provinsi, di mana memang ini lebih ke turunannya, di mana pembangunan itu memang didasarkan pada harus sesuai dengan apa yang menjadi perencanaan pembangunan di secara nasional. Nah, karena memang pembangunan daerah itu adalah merupakan langkah untuk bisa mencapai apa yang menjadi sasaran-sasaran ataupun tujuan, pembangunan secara nasional, yang memang dilaksanakan di daerah sehingga nantinya apa permasalahan yang terjadi, apa potensi yang apa masalah yang terjadi itu bisa diselesaikan,
Apa potensi yang dimiliki oleh sebuah daerah itu bisa dimaksimalkan, kemudian bagaimana aspirasi dan juga prioritas masyarakat daerah itu sendiri. Apakah memang akses untuk jalan ke daerahnya itu memang tidak ada, sehingga memang perlu prioritaskan dan itu juga harus disampaikan sebagai bentuk aspirasi dari masyarakat daerah itu sendiri. Itulah yang, poin mengenai rencana tata ruang wilayah provinsi. Nah, terakhir itu adalah memang kita fokuskan kepada, Sistranas ataupun Sistem Transportasi Nasional, yang mana memang, berbicara bagaimana penataan ruang dengan baik, kemudian juga bagaimana memang harus adanya, sinkronisasi terhadap berbagai sektor ketika kita melakukan perencanaan tata ruang dan juga sistem transportasi. Yang paling penting juga adalah Sistranasnya, yaitu tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman, serta terdiri dari atas transportasi jalan, transportasi kereta api, sungai, danau, penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara, serta transportasi pipa. Ini memang kuncinya itu adalah di sistem transportasi nasional itu sendiri. Karena memang berbicara bagaimana terwujudnya integrasi perencanaan tata ruang itu sendiri adalah tidak akan terlepas dari bagaimana kondisi transportasinya, bagaimana, sarananya, bagaimana prasarananya. Ya jalannya seperti apa, penghubungnya seperti apa, pelabuhannya seperti apa, bandar udaranya seperti apa, seperti itu. Dan juga sehingga nantinya memang, eee transportasi tersebut juga akan berkenaan dengan bagaimana perencanaan tata ruang yang telah dibikin. Sehingga nantinya dengan adanya perencanaan tata ruang dan juga sistem transportasi yang sudah terintegrasi ataupun saling, terhubung itu diharapkan memang bisa ataupun dapat mencapai apa yang menjadi tujuan negara untuk bisa mewujudkan kesejahteraan umum dan juga keadilan secara sosial. Nah, ini adalah ada 2 konsep mengenai transportasi dan juga tata ruang, di mana di sebelah kiri gambar 5.3 itu adalah ruang lingkup penataan ruang, yang mana dilandasi dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yang memang penataan ruang itu harus terintegrasi antara ruang udara, ruang darat, dan juga ruang laut. Jadi memang harus ada transportasi udaranya, transportasi darat, dan juga transportasi lautnya harus ada. Sehingga nanti saling sinkron, sehingga ada 3 matra ruang sebagai satu kesatuan wilayah. Jadi, satu wilayah itu tidak bisa hanya satu, apa namanya, hanya ada satu transportasi saja, mungkin darat saja atau, laut saja, tidak. Tapi memang harus ada terintegrasi dan juga saling membutuhkan, sehingga terwujud nanti sebuah, integrasi dalam, tata ruang dan juga sistem transportasi itu sendiri. Nah, kemudian dalam penyelenggaraan penataan ruang itu sendiri, itu juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, di mana memang, ini berdasarkan, hasil rapat kerja secara nasional Kemenhub, Kementerian Perhubungan, yang saya ambil tahun 2015, di mana untuk bisa melakukan pelaksanaan penataan ruang itu memang harus diawali dengan adanya pengaturan. Dengan adanya pengaturan, kemudian pengawasan sehingga nanti akan dilakukan ketika ditemukan berbagai macam, persoalan, maka akan dilakukan pembinaan. Pembinaan tersebut tentu akan dilaksanakan ataupun dilakukan kepada pelaksanaan penataan ruang. Yang mana akan dilihat kondisinya itu permasalahan muncul dari mana? Apakah memang dari perencanaan tata ruangnya? Apakah memang dari pemanfaatan ruangnya? Atau dalam pengendalian pemanfaatan ruangnya? Itu akan dilihat, disesuaikan, dan akan disangkut pautkan ataupun sangat erat sekali dengan kajian transportasi itu sendiri dalam pelaksanaan tata ruang itu. Sehingga memang penyelenggaraan penataan ruang itu juga harus terintegrasi dan saling sinkron seperti yang telah disampaikan di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Jadi begitulah, berkenaan dengan, materi kita pada
sesi kali ini, yang mana kita membahas mengenai integrasi perencanaan tata ruang dan juga sistem transportasi itu sendiri, yang mana memang pada tujuannya yang pertama adalah memang untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi tujuan negara, yaitu menciptakan kesejahteraan sosial, kesejahteraan umum dan juga keadilan sosial. Kemudian adapun adanya integrasi perencanaan tata ruang dan juga sistem transportasi itu adalah memang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk bisa saling menghubungkan atau mengaitkan ataupun mengintegrasikan ataupun mensinkronkan antara apa yang menjadi, yang terjadi di dalam berbagai sektor, apakah itu sektor pemerintah, sektor pariwisatanya, sektor pangannya, industri, sampai ke untuk pertahanan juga keamanannya, sampai ke persoalan perbatasan. Ini termasuk perencanaan tata ruang yang memang harus terintegrasi dengan baik. Kemudian, bagaimana untuk bisa mewujudkan sebuah sistem integrasi perencanaan tata ruang dan juga sistem transportasi yang baik itu, memang harus ada yang menjadi acuan kita, yaitu yang pertama berkenaan dengan, tadi saya ulang kembali, berkenaan dengan adanya sebuah kebijakan ataupun disebut dengan RT/RWN. Jadi memang RT/RWN sebagai pedoman ataupun, acuan kebijakan untuk bisa melaksanakan pembangunan ataupun, perencanaan tata ruang dan juga sistem transportasi secara terintegrasi. Kemudian yang kedua, dengan adanya, RT/RW, dari, provinsi ataupun daerah, yang mana memang tujuannya itu adalah tidak lain dan tidak bukan untuk mengembangkan potensi dari satu daerah tersebut, namun memang harus tersinkron ataupun saling apa sih istilahnya itu ya, harus berkorelasi ataupun memang harus menjadi bagian dari turunan apa yang direncanakan oleh pembangunan secara nasional. Kemudian yang ketiga baru ada yang disebut dengan sistem transportasi nasional, yang mana memang sistem transportasi nasional yang menjadi kunci untuk bisa mewujudkan bagaimana terwujudnya integrasi perencanaan tata ruang dan sistem transportasi itu sendiri. Baik, mungkin itu untuk materi untuk pertemuan kita pada sesi hari ini. Untuk pertanyaan silakan nanti bikin di kolom chat, kita akan lanjutkan diskusi ini melalui kolom chat. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.